semua. Ini sih. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini pertama kali aku mengundang bintang tamu di channel YouTubeku, yaitu my bestie Clarissa Azalia atau Caca. Hai semuanya, kenalin nama aku Clarissa atau bisa dipanggil Caca. Aku adalah seorang dokter juga lulusan Universitas Airlangga, kita satu alma mater. Sekarang aku lagi kerja di RS COVID di Bangkalan. Kali ini kita mau ngomongin tentang apa ini, Ca? Oke, hari ini kita mau bahas yang seru-seru karena banyak nih orang-orang tuh bilang kalau rumor-rumor tuh bertebaran kayak anak FK tuh gini, anak FK tuh gitu. Kita mau mengklarifikasi sebenarnya rumor-rumor yang beredar itu mitos atau fakta sih. Ya, berhubung di sini udah ada 2 anak FK, jadi kita akan menjawab langsung secara live apakah mitos-mitos ini benar atau enggak sih berdasarkan pengalaman kuliah kita selama berapa tahun, Cah? 6 tahun, jadi cukup lama ya. Jadi ini kebenarannya tuh ya bisa dibilang valid lah ya. Ya, sudah evidence based lah ya, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ke rumor pertama. Oke, rumor pertama yaitu jurusan yang tepat bagi orang yang membenci hitungan. Gimana ini? Ya bener sih. Bener, tapi nggak sepenuhnya bener sih. Karena maksudnya memang di FK itu hitungannya memang sedikit. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali gitu. Ada beberapa pelajaran, kok pelajaran sih? Ada beberapa mata kuliah yang perlu hitung-hitungan tuh, statistik, IKM ya, statistik. Ya, jadi lebih ke arah kesehatan masyarakat sih, karena kita kan perlu statistik untuk menghitung rate, rasio, misal angka kematian ibu, kayak gitu-gitu. Sama mungkin dosis-dosis obat ya, cuma kan itu kan ya matematika dasar lah, jadi memang tidak diperlukan kayak kemampuan matematika yang advance atau kan juga nggak akan menemukan kayak aljabar, nggak mungkin kita nggak butuh itu gitu. Tapi ya tetap ada meskipun nggak banyak. Oke. Kita next ke rumor kedua. Perkuliahan yang super padat membuat mahasiswa kedokteran mudah stres. Pastinya itu. Bener ya, valid 100%. Ya, gimana, Ca, pengalamanmu selama 6 tahun kuliah? Ya, stres gak? Lumayan stres ya, jadi gimana ya, kan anak FK itu ujiannya hampir 2 minggu sekali kayaknya waktu sebelum koas. Jadi waktu kita preklinik lah istilahnya, waktu sebelum sarjana kedokteran itu kita waktu berkuliah itu pun ujiannya tuh udah banyak banget, 2 minggu sekali. Jadi dan pelajarannya tuh bukan nggak bisa kita tuh semalam gitu kan, jadi yang harus dicicil, jadi ya nggak mau belajar hampir setiap hari. Ya, perkuliahannya super padat sih emang dihitung, karena kalau di at least di FK UNER ini ya sistem perkuliahan kita tuh kayak anak SMA, jadi udah ada jadwal kuliahnya, nggak SKS atau milih jadwal kuliah sendiri kayak teman-teman biasanya di prodi lain. Dan kuliahnya tuh full Senin sampai Jumat, pagi sampai sore ya, Ca, biasanya. Belum lagi kalau sudah memasuki fase koas atau dokter muda, kita juga mengenalnya kalau di FK UNER, itu tuh lebih parah lagi karena selain kita harus belajar ujian, kita juga harus jaga malam, dan mereka nggak peduli tentang kalau besok ujian nggak ada jaga malam, nggak ada. Jadi ya gimana caranya kita bisa jaga malam, tetap melek, memperhatikan pasien, tapi juga belajar ujian, jadi pinter-pinter untuk memanage waktu. Oke, kita lanjut ke rumor ketiga. Perkuliahan yang super padat membuat mahasiswa kedokteran menjadi antisosial. Ini gimana? Antisosial sih enggak. Kalau stres tadi cuman antisosial sih enggak ya. Aku sih merasa masih punya banyak teman ya, dan masih punya banyak waktu untuk sosialisasi, dan nggak cuma sama anak FK juga. Ya keluar-keluar gitu masih sempet sih. Ya itu tadi kayak yang dibilang Caca, harus pintar-pintar manage waktu aja.
Tapi memang bener kan katanya ada yang bilang kalau kita tuh nggak bisa memiliki tiga-tiganya, yaitu tidur yang cukup, kehidupan sosial yang baik, dan juga nilai yang bagus. Jadi kalau misalnya kita mau punya nilai yang bagus dan kehidupan sosial yang baik, berarti tidurnya memang terpaksa agak kurang dikorbankan sih. Iya, lah. dikorbankan. Tapi tetap bisa. Sama kalau misalnya mau tidur yang cukup dan punya kehidupan sosial yang baik, berarti yang nilai harus dikorbankan. Iya, benar. Karena cuma ada 24 jam dalam satu hari, jadi kembali lagi pintar-pintar di mana memanage waktunya. Yups, benar sekali. Kita lanjut ke rumor keempat. Hanya orang kaya yang bisa berkuliah di kedokteran. Kayaknya enggak ya. Enggak sih. Karena kita sendiri juga di FK Universitas Airlangga kan, FK PTN ya, dan ada beberapa jalur juga untuk masuk ke FK UNER itu, ada jalur bidik misi untuk misalnya yang kurang mampu, ada jalur bidik misi. Misalnya kita masuk dari jalur SNPTN atau undangan ataupun SBMPTN, itu yang UTBK itu beda ya sama UTBK. Kita nggak ngerti sih. Udah ketahuan kalau iya, tua. Ya pokoknya waktu SNPTN dan SBMPTN zaman kita atau kita jalur itu, undangan atau jalur undangan atau JAPRES, jalur prestasi. Nah itu tuh UKT-nya atau uang kuliah tunggalnya pun itu disesuaikan dengan gaji orang tua, kayak luas rumahnya berapa, rekening air, listrik. Jadi range-nya waktu zamanku tuh antara 0 sampai 25 juta. Ya kalau misalnya berarti kan nggak hanya orang yang kaya raya yang bisa masuk FK kayak gitu. Karena mereka juga menarik UKT-nya atau menaraf SPP yang harus kita bayar tuh berdasarkan kemampuan finansial orang tua kita. Dan juga jangan salah, kalau di FK itu banyak sekali juga beasiswa, bahkan beasiswa kampus. Waktu itu aku aja yang nggak tahu. Jadi waktu itu aku ke kemahasiswaan iseng tanya, ternyata tuh ada. Dan waktu itu aku tanyanya waktu aku sudah semester 5 atau udah mau lulus lah, semester 7 gitu. Iya, ada. Dan bapaknya tuh bilang, bapak kemahasiswaannya bilang, sayang sekali karena jarang yang ngambil, karena nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kan bisa aktif untuk tanya ke kemahasiswaan atau pendidikan gitu, aku lupa, untuk tanya kira-kira ada beasiswa apa kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke rumor kelima. Jadilah dokter jika ingin cepat kaya. Murah banget. Apakah kita sudah kaya, Ca? Boleh dicek, mungkin rekeningnya nggak mengenaskan gitu ya justru ya. Jadi ini 100% mitos ya teman-teman. Kita buka-bukaan aja nih. Sebagai kita berdua sekarang posisinya adalah dokter umum di kota besar, Surabaya. Gaji standar dokter umum di Surabaya itu berapa aja? Mungkin kalau di klinik sekitar 4-6 juta. Kalau misalnya mau kerja di IGD ya sekitar 6 sampai paling enggak 8, atau ada sih yang 10 juta, tapi 10 juta itu kayak kerjanya rolling banget sih. 10 juta itu hitungannya langka ya teman-teman. Iya, jadi sekitar ya rata-rata 6 sampai 8 juta lah untuk dokter IGD. Kalau di klinik ya 3 sampai 4 juta sih puskesmas. Ya, vaskes tingkat pertama. Ya, jadi bisa dinilai sendiri kan, apakah dengan segitu kita langsung kaya bisa beli barang-barang branded? Tentu tidak. Bahkan kalau teman-teman tahu istilah dokter internship atau dokter yang baru lulus banget nih dari FK, itu gajinya cuman berapa, Ca? 3.150.000. Banyak banget bukan? Iya. Sangat cukup untuk 1 bulan makan Indomie. Iya. Oke, kita langsung lanjut aja ya, biar tidak mengenaskan. Oke, ini yang sering banget ditanyain ke aku waktu dulu, kayak, Kak, emang ada nggak tes tidur di samping mayat gitu untuk lulus kedokteran? Ya, ini sudah pasti mitos ya teman-teman. Ngapain gitu kita disuruh tidur di samping mayat? Itu tidak akan berdampak apa-apa ke kemampuan kita untuk mempelajari ilmu kedokteran. Kalau misalnya kita akan ketemu mayat, iya, karena nanti waktu kalau di UNER nih, kita di semester 2 tuh ada pelajaran anatomi, dimana memang kita itu beneran bertemu dengan mayat yang
kita akan diseksi itu apa ya? Membedah sendiri mayat-mayatnya untuk kita tuh belajar mana sih saraf, mana sih organ-organ itu dalam tubuh bentuknya seperti apa. Itu iya. Cuman kalau harus tidur sebelah mayat kayak ngapain gitu kan? Iya, itu nggak sangat tidak berfaedah sekali betul. Sih. Dan juga situasinya kita saat bertemu dengan mayat itu bukan yang serem ya teman-teman. Ini pure scientific aja. Soalnya emang tempatnya juga ruangannya itu ruangan yang sangat-sangat resmi. Emang tujuannya untuk belajar dan itu settingannya tuh siang hari bukan malam-malam. Jadi nggak ada aura-aura takut atau setannya gitu sih. Iya. Oke, kita langsung lanjut aja ke rumor nomor 7. Ospeknya dikurung di kamar mayat. Dulu tuh kayaknya. Oh iya tuh, ada tuh. Nggak dikurung juga sih, dulu banget. Aku pernah denger sih, yang nggak tahu ya, mungkin tahun udah dahulu kala banget ada memang ospek yang masuk ke ruang mayat, tapi nggak dikurung juga, cuman masuk doang untuk dikenalkan gitu. Oh ini ada ruang mayat, tapi bukan yang dikurung gitu kan kayak. Iya. Itu mitos sih teman-teman. Kalau kita tidak mengalaminya, jadi ya sepertinya mitos. Kita nggak tahu kalau di FK lain. Iya, kita nggak tahu sih kalau di UNER sih nggak ada sih. Ospeknya itu lebih ke bener-bener memperkenalkan kayak nanti tuh kuliahnya tuh gimana, terus habis itu panitia ospek. Oh iya, saya dulu mantan panitia ya. Terus ya paling ada kayak bahkan menurut aku ospeknya itu bermanfaat ya, kan nanti ada sesi kita suruh ngafalin lagu yang kedokteran itu bener-bener bermanfaat sampai kita menjalani kuliah. Bahkan waktu ujian tuh aku sambil nyanyi gitu dan itu berhasil loh, it works gitu. Kita lanjut ke rumor nomor 8. Apakah anak FK itu harus sama anak FK juga? Maksudnya kayak pasangannya gitu. Gimana, Ibu? Tidak tentunya ya, karena ini contoh nyatanya. Bukti nyata. Suamiku bukan orang kedokteran, sangat jauh banget bahkan dari kedokteran. Dia itu di bidang logistik yang aku sangat tidak tahu itu apa actually. Sebenarnya tuh nggak harus ya teman-teman, cuman memang kenapa kok kebanyakan jadinya tuh sesama dokter itu mungkin bukan karena mengeksklusifkan diri, oh harus sama dokter tuh bukan, tapi ya ketemunya itu lagi gitu aja sih sebenarnya. Kembali lagi ke lingkungannya. Iya. Jadi seperti yang kalian tahu kan anak FK emang kayak tadi kita bilang ya Ca, waktu kuliahnya panjang dan spend a lot of time di rumah sakit, ketemunya itu aja. Jadi ya cinta bersemi di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Ya gitu, tapi nggak harus ya. Kita lanjut ke rumor nomor 9. Anak FK itu harus jenius. Jawabannya mitos ya teman-teman. Aku nggak merasa jenius sama sekali. Cepet banget jawabnya. Enggak. Ya sama-sama kok teman-teman. Kalau dia jenius, aku biasa aja. Enggak. Jadi sebenarnya anak FK tuh bukannya harus jenius ya, tapi lebih ke kita itu harus rajin belajar. Ya benar banget, soalnya materinya itu bener-bener banyak banget dan itu mostly memang sesuatu yang kita harus hafal gitu. Jadi mau sejenius apapun kalian, tapi kalau misalnya nggak rajin itu ya tetap susah. Dan itu sudah ada banyak buktinya teman-temanku yang jenius gitu, tapi dia mungkin kurang belajarnya, ya kalah sama teman-temanku yang mungkin kalau secara IQ lebih di bawah tapi rajin dan tekun. Itu biasanya nilainya lebih tinggi yang rajin dan tekun. Itu teman-teman, kembali lagi harus konsisten sih. Anak yang pintar kayak gitu tuh pasti kalah sih sama orang yang konsisten, yang dia rajin ngerjain latihan soal, rajin belajar kelompok sama teman-teman. Apalagi kan nggak cuman hafalan juga ya, tapi ada beberapa teori yang berupa tindakan, dan tindakan itu harus kita lakuin berulang-ulang ya Ca, biar ya lebih jam terbang itu benar-benar berpengaruh sih. Kan sama kayak ada quotes hard work beats talent, itu bener sih. Oke. Ya, itu bener. Rumor yang terakhir yaitu anak FK itu harus meninggalkan hobinya. Mitos ya teman-teman. Ini buktinya tadi samping saya, seorang penyanyi yang suaranya indah banget. Gimana Ca? Nggak ya, jadi mitos ya teman-teman ya, karena aku pun waktu koas maupun waktu preklinik itu masih bisa lomba-lomba band kayak gitu. Jadi ya
ya balik lagi itu pinter-pinter membagi waktu antara belajar, bersosialisasi sama menjalankan hobi gitu. Kalau aku hobiku tuh dari dulu olahraga sih. Memang hidup sehat. Ya hobiku emang dari dulu olahraga, dan selama aku koas ya ini, aku masih sempat mengikuti berbagai maraton. Aku waktu itu ikut Jogja Marathon, terus aku juga ikut Borobudur Marathon, dan bahkan beberapa event di Jakarta juga aku bisa ikutin. Dan bener kayak kata Caca, pinter-pinter memanage waktu. Jadi kalau misal ada jaga pun kita tuker jaga ya, kita bisa tuker jaga. Biar misal weekend pas maraton tuh bisa free gitu. Dan ini tips juga ya teman-teman buat kalian yang misalnya setelah udah jadi anak dokteran nih, terus misalnya nanti mau lanjut sekolah, mau residensi atau PPDS atau ngambil spesialis lah, ataupun mau S2. Ternyata ini yang info dari aku dapat dari kakak kelas ya, punya nilai plus atau kelebihan di ekstrakurikuler itu adalah sebuah nilai tambah yang besar. Karena kan kalau misalnya dia IPK-nya tuh tinggi aja ya, mungkin banyak IPK-nya tinggi gitu, tapi kalau dia udah IPK-nya bagus, terus dia itu juga misalnya aktif organisasi ataupun aktif untuk melakukan hal di luar belajar, berarti kan anak ini pinter memanage waktu, dan itu biasanya yang dicari juga gitu. Jadi kalau jadi anak FK, kalau siapa tahu kalian yang nonton ini adalah yang lagi mikir nih mau masuk FK. Kalau mau masuk FK itu jangan jadi anak yang kupu-kupu atau kuliah pulang. Jadi harus tetap berusaha aktif, bersosialisasi, aktif berorganisasi, aktif sama hobi ekstrakurikuler yang lain juga. Karena ya almost everyone di FK itu IPK-nya tinggi ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa pinter-pinter menonjolkan diri di sisi yang lain ya. Benar-benar. Sama juga sebenarnya justru kalau kalian mau deket ya, atau misalnya mau mencari network kakak kelas, itu lebih baik melalui ekskul ya, kayak organisasi, atau ya kayak aku waktu itu ngeband sama kakak tingkat yang 5 tahun di atasku. Kalau aku nggak ikut itu nggak akan kenal sama mereka kayak gitu. Jadi ya perbanyaklah juga ekskul itu explore. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini dengan bintang tamu kita yaitu Dr. Caca. Kalau misalnya kalian suka dengan video tentang mitos fakta anak FK, atau pengen kita membahas sisi lain kehidupan FK, atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar apapun, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita akan berusaha jawab ya, Ca. Sepengetahuan kita. Dan jangan lupa like dan subscribe as usual. And I'll see you in my next YouTube video.